Dan sudah bergabung bersama kami Satriadi Adi Gunawan, petugas damkar dari Jakarta Utara. Selamat malam Pak Satriadi. Malam Mas, malam. Malam. Baik, Mas Satriadi, ya, di tengah waktunya dalam proses pemadaman ini bagaimana sih kronologi ceritanya Pak? Dan sebenarnya apa yang menjadi penyebab dari kebakaran? Apakah sudah didapatkan dari petugas damkar Pak? Iya, makasih. Jadi malam ini memang betul yang terbakar adalah pelumpang penampungan BBM ya. Kemudian saat ini memang SOP-nya bahwa Pertamina sedang konsentrasi di dalam untuk penanganan kebakarannya. Nah, kemudian kalau kami itu sedang bagaimana memblokir agar tidak terjadi perambatan ke daerah ke pemukiman sekitarnya. Jadi kita sudah mengerahkan saat ini sekitar 31 unit dengan jumlah personil sekitar 200 orang. 31 unit pemadam kebakaran diterjunkan. Pak, ini kalau Iya, kita lihat nih kan lokasinya cukup dekat dengan permukiman warga. Nah, betul. fokusnya ini untuk memutus titik api ini apakah disebar di sekeliling depo pelumpang apa di Tanah Merah saja? Soalnya kalau informasi yang kami dapatkan dari Tagana ataupun jurnalis Kompas TV, ini lokasinya di Tanah Merah ini cukup padat dengan penduduk, Pak. Iya, makanya kita berusaha, kita kan sudah, ini 31 unit aja sudah kita kerahkan, sampai dengan terus kita akan tambahkan. Ini kita rencanakan akan kita berangkatkan 10 unit lagi untuk kita blok nih Mas. Memang cukup luas areanya, tapi doakanlah mudah-mudahan kita bisa mengamankan lingkungan atau rumah-rumah sekitar depo pelumpang itu gitu loh. Yang pasti saat ini prosesnya sudah mulai api mulai agak mereda karena sedang ditangani oleh Pertamina. Cuman yang kita yang sedang kita konsentrasi penanganan yaitu perambatannya yang ke pemukimannya. Nah, ini sudah mulai melebar ke sana. Cuman makanya kita berusaha terus lah. Intinya kita berusaha terus. Baik Pak, kalau kami melihat ini kan kawasannya permukiman padat penduduk ya Pak ya, dan Ya, ya. cukup dekat dengan depo pelumpang. Nah kalau dilihat Ya. dari karakteristik perumahannya ataupun juga lokasi perumahannya ini, apakah ini cuma permukiman padat penduduk ataukah juga banyak bahan-bahan yang mudah terbakar juga Pak di sana? Mungkin ada konveksi atau apa yang justru bisa memperburuk situasi ataupun juga kebakaran yang ada di sana Pak? Ya, banyak kan sih memang rumahnya semi permanen dan padat ya. Padat hunian gitu loh. Gitu Mas. Baik, nah untuk proses pemadamannya juga sudah berangsur lebih baik karena juga selain bekerja sama dengan pemadam kebakaran juga dari internalnya Pertamina Ya, juga melakukan proses pemadaman. Nah ya. kalau untuk proses ataupun juga kesulitan yang dihadapi oleh tim di lapangan seperti apa Pak? Mengingat ini kan Ya, kalau tadi dikatakan jalan juga ya cukup karena sempit. memang Hah? betul betul. Jadi karena memang karena padat hunian, terus potensi bangunannya semi permanen, nah potensi perambatannya apa namanya sangat besar. Jadi kita berusaha untuk apa namanya karena tadi jalannya kecil ya, jalan kecil. Ah, untuk sumber air sih nggak ada masalah karena memang di situ ada kali ya dekat. Cuman karena permasalahannya jalannya kecil dan perambatannya cepat gitu. Baik Pak, ini kan kita tahu bersama Pak di Mei 2017 lalu ini kebakaran juga sempat terjadi Pak di depo Pertamina Pelumpang. Kalau Bapak Ya. bandingkan, ini kalau memang Bapak memang sudah bertugas di sana, dibandingkan dengan 2017 lalu, ini apakah lebih besar apinya saat ini ataukah cenderung lebih kecil dibandingkan 2017 Pak? Kalau pengamatan Bapak. Kalau dilihat mudah-mudahan ya Mas, kalau dilihat dari TKP saat ini, kondisinya sih sekarang sudah mulai proses pendinginan gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan tidak ada potensi-potensi lagi apa namanya ledakan atau api lagi gitu. Baik. Yang pasti yang pemadam sedang lakukan sekarang bagaimana bisa potensi perambatan ke pemukiman itu bisa kita minimalisir. Nah, terus kemudian kita bisa memberikan ketenangan bagi warga sekitar kan gitu loh. Kalau Pertaminanya sih biarkan urusannya itu ada SOP dari Pertamina yang sedang mereka bekerja gitu. Nah, kita bagaimana bisa mengamankan dan menenangkan masyarakat gitu. Karena memang ada beberapa korban luka gitu dari masyarakat.
untuk beritanya saya belum bisa memastikan berapa korbannya. Nanti kita coba konfirmasi dulu, gitu. Kita hitung dulu. Baik. Nah Pak, tapi selain korban luka, apakah ada informasi mungkin sedikit terkait masalah adakah korban jiwa dalam insiden ini Pak? Belum. Saya belum bisa memastikan itu karena kan yang pasti kalau memang ada korban kita langsung sama PMI dan Tagana dan tenaga kesehatan medis yang lainnya kita berusaha untuk terus mengevakuasi gitu. Baik. Pak, ini penyebabnya penyebab awalnya apakah sudah diketahui? Belum. Saya belum tahu, belum. Masih konsentrasi ke pemadaman dulu untuk penyebab. Baik, untuk proses evakuasi sendiri Pak dari Damkar ataupun juga bekerja sama dengan PMI dan Tagana, ini untuk masyarakat dievakuasi kemana saja Pak lokasinya Pak? Ya, biasanya kita ada rumah sakit terdekat, ada rumah sakit Koja, RSUD yang di Koja, terus juga ada beberapa rumah sakit yang kita di daerah Kelapa Gading juga ada yang kita evakuasi ke sana. Gitu. Kalau untuk kondisi cuaca sendiri di sana Pak, apakah sedang diguyur hujan atau seperti apa dan apakah ada juga proses pemadaman listrik Pak di sekitar lokasi kejadian Pak? Oh iya, kalau proses pemadaman listrik udah pasti ya. Ada kan memang kita nggak akan bisa bekerja kalau ada ya. Jadi kita sudah koordinasi sama PLN juga untuk memastikan jalur listrik yang pemukiman, daerah-daerah pemukiman. Baik, terima kasih Pak Satriadi Gunawan atas informasinya, Kepala Sudin Damkar Jakarta Utara. Selamat kembali bekerja dan semoga api dalam waktu dekat ini bisa dilakukan pemadaman khususnya ke daerah rumah warga.